Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Triwahyuni dengan NPM 2314231021 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi singkat tentang identifikasi makhluk hidup, insektarium, dan herbarium. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang identifikasi makhluk hidup. Identifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan makhluk hidup atau taksonomi, dimulai dengan mengelompokkan beberapa individu yang memiliki persamaan ciri ke dalam satu kelompok. Kemudian, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berbagai jenis makhluk hidup terdiri dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Nah, untuk tumbuhan dikotil itu memiliki akar tunggang, sedangkan monokotil itu memiliki akar serabut. Nah, hewan juga dibagi menjadi 2, teman-teman, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contoh untuk vertebrata sendiri itu ada kucing, ada rusa, dan ada anjing. Untuk avertebrata sendiri yang tidak memiliki tulang belakang itu ada contohnya ulat, ular, dan lalat. Nah, ada juga cara mengelompokkan tumbuhan dan hewan. Cara mengelompokkan tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dilakukan dengan cara melihat akar dan batangnya. Untuk tumbuhan dikotil sendiri itu memiliki akar tunggang seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan batang berkambium. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil memiliki akar serabut dan batang yang tidak berkambium. Nah, ada juga untuk mengelompokkan hewan. Biasanya dilakukan dengan cara melihat karakter fisiologi, ciri biokimia, kondisi ekologi, dan karakter morfologinya. Nah, kita masuk ke insektarium ya, teman-teman. Insektarium merupakan koleksi serangga berupa awetan kering maupun awetan basah. Insektarium adalah tempat penyimpanan koleksi spesimen insekta. Insektarium dapat memudahkan kita dalam mempelajari struktur tubuh luar serangga yang berhubungan dengan ciri khas serangga tersebut. Contohnya, ada semut, itu memiliki antena, lalu kakinya dan tubuhnya yang sangat mungil. Manfaat dari insektarium itu untuk memelihara spesimen serangga dalam lingkup atau lingkungan yang dikendalikan. Terus sebagai alat bantu untuk memahami pola makan, reproduksi, dan bagian-bagian tubuh serangga. Nah, insektarium sendiri itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman, ada kering dan awetan basah. Nah, cara membuat awetan, yang pertama awetan kering merupakan awetan serangga yang telah mati. Awetan kering dapat dibuat dengan cara awal mencari serangga di sekitar lingkungan kita, kemudian mematikan serangga dengan bahan kimia, lalu celupkan serangga dalam alkohol dan tancap pada styrofoam menggunakan jarum dan keringkan serangga dengan cara didinginkan atau dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian untuk awetan basah sendiri, cara membuatnya yaitu dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan menangkap dan membius atau mematikan serangga, teman-teman. Lalu masukkan serangga tersebut ke dalam toples dan berikan alkohol 70%, lalu tutup rapat toples. Nah, awetan basah sendiri adalah spesimen serangga yang diawetkan dalam suatu larutan kimia. Nah, insektarium itu di awetan kering maupun awetan basah itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk kelebihan dari awetan kering sendiri itu mampu bertahan lama, ringan, dan mudah disimpan. Sedangkan awetan basah memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan dalam penelitian jangka panjang dan serangga tetap utuh. Nah, untuk kekurangannya sendiri, di awetan kering memiliki kekurangan yaitu dapat menghilangkan warna asli dari serangga tersebut dan memerlukan ruang khusus dalam proses pengeringan agar tidak dimakan oleh rayap. Nah, jadi setiap kekurangan setiap di
awetan kering maupun awetan basah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, lanjut untuk awetan basah memiliki kekurangan, yaitu memerlukan waktu dan keterampilan khusus mulai dari pencarian, penangkapan, dan perawatan spesimen serangga tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke herbarium. Herbarium merupakan suatu bukti autentik perjalanan dunia tumbuh-tumbuhan selama berfungsi sebagai acuan identifikasi untuk mengenal suatu jenis tumbuhan. Nah, istilah herbarium itu teman-teman, pengawetan spesimen tumbuhan dengan berbagai cara untuk kepentingan koleksi dan ilmu pengetahuan. Kemudian, herbarium merupakan sampel tumbuhan yang sudah dikeringkan dan diawetkan dan tahan lama yang pastinya. Seperti yang saya sudah taruh di PPT, itu ada sampel herbarium kering. Nah, teman-teman bisa ngelihat itu sudah diawetkan ya teman-teman. Kemudian herbarium adalah tumbuhan yang dikemas dalam bentuk koleksi media pembelajaran. Herbarium sendiri berasal dari kata hortus dan botanius yang artinya kebun botani yang dikeringkan. Persiapan bahan awetan tanaman merupakan aspek penting dalam pembuatan herbarium. Tumbuhan harus mempunyai seluruh bagian tumbuhan, tidak terserang hama dan kerusakan fisik lainnya. Nah, yang dimaksud dalam mempunyai seluruh bagian tumbuhan itu harus ada akar, batang, daun, dan bunganya. Jadi struktur tumbuhan tersebut masih dalam keadaan lengkap, teman-teman. Nah, herbarium juga dibagi menjadi dua, yaitu ada herbarium kering dan herbarium basah. Nah, herbarium kering adalah cara mengeringkan spesimen tumbuhan menggunakan beberapa macam seperti matahari, listrik, dan kayu bakar. Nah, untuk herbarium basah sendiri adalah cara mengawetkan spesimen dalam larutan yang sudah terdapat dalam wadah. Kemudian ada juga teman-teman untuk cara pembuatan herbarium. Nah, sebenarnya tuh ada dua teman-teman. Yang pertama konvensional, yang kedua modern, yaitu menggunakan microwave. Tapi kali ini saya akan memberitahukan cara pembuatan herbarium secara konvensional atau secara sederhana. Berikut adalah cara mengawetkan tumbuhan dengan teknik konvensional. Yang pertama, membersihkan tumbuhan menggunakan hand sanitizer. Hal ini berguna untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel pada tumbuhan tersebut. Kemudian, meletakkan tumbuhan ke dalam buku yang sudah dibersihkan dan dilapisi oleh tisu. Hal ini bertujuan agar tumbuhan yang telah kita keringkan tadi dapat tetap aman, strukturnya tetap lengkap begitu. Kenapa dilapisi oleh tisu? Hal ini bertujuan untuk menyerap kandungan air yang masih ada di dalam tumbuhan. Kemudian yang ketiga, memberi beban atau tumpukan di atas buku. Hal ini teman-teman bertujuan agar tumbuhan saat kita keringkan tadi itu bisa ramping gitu. Agar tahap selanjutnya saat dilaminating, yaitu teman-teman itu tidak terbuka laminatingnya seperti itu. Nah, yang keempat, setelah dikeringkan ditempel pada HVS dan dilaminating. Nah, tahap sebelumnya itu bertujuan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap laminating, agar masih tidak tebal ya teman-teman gitu. Kemudian herbarium sendiri itu memiliki faktor yang memengaruhi kegagalan dalam pembuatan herbarium. Nah, ada loh teman-teman kegagalan dalam setiap pembuatan gitu. Nah, yaitu faktornya mempengaruhi kegagalan dalam pembuatan herbarium biasanya terletak pada pengeringan yang tidak sempurna. Hal ini dapat mengakibatkan herbarium menjadi berjamur. Nah, itu kenapa setiap tahap itu teman-teman kita harus lebih detail gitu. Itu kenapa tadi tumpukan bukunya, di dalam buku kita harus menaruh tisu gitu agar bisa menyerap kandungan airnya. Jika tidak kita lapisi tisu, kemungkinan besar akan tumbuh jamur akibat kandungan air yang masih tersimpan dalam tumbuhan tersebut. Nah, lalu dari
Herbarium itu pasti punya manfaat dari pembuatan herbarium, yaitu sebagai pusat referensi, yaitu sumber utama untuk identifikasi tumbuhan para ahli taksonomi, ekologi, dan sebagai lembaga dokumentasi, yaitu koleksi yang memiliki tipe takso baru. Nah, kemudian manfaat herbarium juga sebagai media di mana peneliti dapat mengamati secara langsung dan mengasosiasikannya dengan konsep yang diterima, serta dapat membantu pemahaman mahasiswa atau siswi. Nah, sekian presentasi ketiga materi saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih berbelit-belit dan kurang dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.